Kembali lagi bersama kami di DGI Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham IES atau ISPA Hotel Tbk. Nah, ini laporan laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 sudah keluar ya. Nah, ini pertama kali kita bahas. Kita lihat di sini ada disebutkan direktur utamanya yaitu Khalid bin Omar, kemudian ada direkturnya yaitu Muhammad Anis. Untuk alamat kantor mereka ada di Yogyakarta, ini daerah istimewa Yogyakarta, Jalan Kapas nomor 1. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, karena biasanya kan di Jakarta, ini kali ini yang di Yogyakarta. Untuk laporan keuangan kali ini itu nilainya itu 1 tahun penuh, nilai 1 tahun penuh tapi bentuknya itu rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dulu, dari 6 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran. Nah, ini berarti dia berkurang sedikit, tapi jumlahnya gak gitu banyak ya. Deposito, ini deposito mereka cukup besar. Nah, dari gak ada sekarang menjadi 8 miliaran. Nah, ini mungkin uangnya kalau ada yang nganggur mereka taruh di sana ya. Piutang lainnya kita lihat meningkat sedikit. Persediaan kalau kita lihat di sini ini berkurang cukup banyak loh. Berkurang ke lebih 200-an hingga 300-an miliaran. Ini cukup banyak sih menurut kami. Total asetnya dia meningkat dari 483 miliaran sekarang menjadi 490 miliaran. Tapi kok bisa ya persediaan itu berkurang cukup besar? Nanti kita lihat sebenarnya apa yang berkurang itu ya. Liabilitas jangka pendek kita di sini ada utang bank dari 700-an jutaan sekarang menjadi 2,7 miliaran. Kemudian pendapatan ditambah di muka dan lain, total hutangnya dari 21 miliaran sekarang menjadi 20,9 miliaran. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini berarti kurang lebih berkurang sekitar 400-an miliaran ya. Kurang lebih sekitar 300-an hingga 400-an miliaran. Total ekuitasnya 300-an sampai 400-an miliaran buat 3 miliaran gitu ya, 3 sampai 4 miliaran. Kemudian total ekuitasnya kita lihat meningkat kurang lebih 7 miliaran. Nah, ini berarti setidaknya ada peningkatan juga. Dan liabilitasnya menurun cukup bagus ya, dimana ekuitas meningkat dan liabilitas menurun. Pendapatan kita lihat di sini tetap berkurang dari 75 miliaran sekarang menjadi 72 miliaran, dimana kalau kita lihat beban pokok pun ikut berkurang. Beban usaha kita lihat di sini bertambah, semua rata-rata bertambah ya bebannya ya. Labanya itu dari 25 miliaran sekarang menjadi 23 miliaran. Berarti berkurang kurang lebih 2 miliaran juga, tapi persediaan tadi bukan cukup banyak, berarti sama aja ya. Kita nanti lihat gimana ini pendapatan keuangan bahkan mencapai 900-an juta kalau tidak salah tadi. Nah, ini berarti cukup besar ya. Mungkin karena dari deposito tadi, dimana sebelumnya gak ada, sekarang menjadi ada deposito. Nah, itu menjadi salah satu pilar keamanan dalam sebuah perusahaan. Haruskah saya aktivitas operasional naik kepada pemasok? Dia tetap berkurang, berarti penjualan berkurang, dia pun ikut berkurang. Nah, inilah yang perlu kita telusuri mengapa bisa begitu. Ini direksinya. Nah, ini kalau kita di sini ini kayak gak ada yang berkurang nih, agak ada yang berubah. Kayak sama semua ya. Kas dan setara kas kita lihat. Kas di tangan dari 243 jutaan sekarang menjadi 226 jutaan. Untuk yang rupiah US dollar, wah ini gak gitu bejauh ya, tadi dia berkurang sih. Pokoknya totalnya itu dari 6 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran. Sedangkan untuk yang lainnya itu yang US dollar yang dalam bentuk Singapura SGD itu gak gitu beda jauh ya, jadi biasa-biasa aja, karena rupiahnya menurun. Kita lihat di sini piutang usaha dia meningkat dari 2 miliaran sekarang menjadi 4 miliaran. Padahal penjualan berkurang loh, kok piutang usaha bisa meningkat ya. Ini nanti kita lihat, ini ada PT Pertamina Training. Dulu ada, sekarang udah gak ada.
begitu ya. Travel agen ada juga, ini berdasarkan umur. Kita lihat belum jatuh tempo. Nah ini saya cash flow-nya kalau kita lihat di sini ini biasa-biasa aja ya. Yang belum jatuh tempo ada 1 miliaran, tapi ini ada lebih dari 3 bulan. Ada sekitar 5 jutaan kok belum dibayar ya, ngakak juga ya. Padahal cuma 5 jutaan aja loh. 5 jutaan termasuk angka cukup kecil loh. Bintang lain-lain di sini kita lihat ada Khalid bin Omar Abdad. Nah ini mengapa tidak dibayar, macam belum dibayarkan juga ya. Nah, ini kalau tidak salah satu dari top management. Persediaan kita lihat ini ada pelengkapan. Oh tadi yang kita lihat itu bukan cukup, ternyata hampir semuanya ya, kecuali yang lain-lain. Makanan dan minuman berkurang, perlengkapan berkurang, kok bisa kayak gitu ya. Nah inilah yang perlu kita selidiki. Seharusnya kalau misalnya dia perusahaannya itu berkembang, seharusnya dia meningkat sih. Ini perlengkapan hotel, oh dia meningkat. Yang dinner ini dia meningkat 100-an jutaan menjadi 400-an jutaan. Yang menjadi pertanyaan tadi memang yang perlengkapan ya, yang persediaan ya. Yang persediaan tadi mengapa perlengkapannya bisa berkurang, makanan minuman bisa berkurang? Apakah karena belum tambah stok, ataukah untuk menjaga stok atau gimana? Atau karena pendapatan sedang menurun makanya dikurangi? Gak ada yang tahu ya. Nah itu tergantung dari pihak manajemen sendiri. Makanya mengapa kami lihat sebuah perusahaan itu bagusnya itu lihat dalam beberapa tahun terakhir ya. Maksudnya tarik panjang dalam 5 tahun gimana perusahaan itu menjaganya, menjaga quality dari keuangan dan lain-lain. Utang usaha kita lihat berdasarkan pemasok. Nah ini ada disebutkan. Kemudian utangnya ini kayak lancar-lancar aja ya, dimana dia paling cuma sampai 2 bulan. Tapi dia bertambah juga ya. Dia bertambah juga dari 400-an jutaan menjadi 900-an jutaan. Nah ini berarti dia bertambah. Pendapatan diterima di muka, kita lihat wah ini semua rata-rata menurun kecuali yang biro perjalanan online. Oh sama voucher ya, dia meningkat, tapi yang tamu dia malah menurun. Tamu menurun cukup besar, dimana dari 2 miliaran sekarang menjadi 1,5 miliaran. Ini ada utang bank dan lain-lain. Modal saham kita lihat Khalid bin Omar Abdad. Nah intinya yang tadi piutang tadi ya. Nah ini yang kemarin gak ada, sekarang jadi ada piutangnya 43,74%. Oh ternyata di sini kita lihat UOB Kaihan PT Ltd dia menambah kepemilikannya. Nah sedangkan Khalid bin Omar dia malah mengurangi. Nah memang kita gak bisa tahu ya, itu tergantung manajemennya sendiri, mereka mau tambah atau enggak. Di sini kita lihat pendapatannya itu yang meningkat itu yang kamar, makanan minuman berkurang, yang lain-lain pun berkurang. Nah ini kamar dia meningkat. Tapi yang bingungnya itu yang tadi ya, kamar meningkat tapi persediaan kok berkurang. Tapi kita perlu lihat juga untuk yang tab panjang itu gimana. Uang pokok pendapatan ini sama aja ya. Beban usaha kita lihat, oh gaji dan tunjangan malah meningkat. Gaji dan tunjangan malah meningkat. Ini ada beberapa biaya, donasi meningkat juga. Ketika pendapatannya sedang turun, donasi malah meningkat ya. Biaya pemasaran juga meningkat. Nah ini yang paling banyak, ini yang pendapatan keuangan 900-an jutaan, tapi saja beban keuangannya menjadi 500-an jutaan, berarti paling masih dapat 400-an jutaan ya. Tapi ada lain-lain juga ya, ini gak ada yang tahu nih. Ini kalau laporan keuangan mereka sebutkan lain-lain itu udah agak susah, kita gak tahu ya itu sudah apa ya. Maka itu saya dan kami sekian, terima kasih, saya Fustan.